Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Wahyuni dengan NIM 22002223 dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu tentang Bu Nasgor atau bumbu nasi goreng. Nah, yang mana Bapak pengampu saya yaitu Bapak Dr. Lesriendi SPD MPD dengan mata kuliah saya yaitu pengantar kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya yaitu tentang Bu Nasgor ini, yang mana artinya bumbu nasi goreng. Saya juga akan menjabarkan kenapa saya mengambil bumbu nasi goreng ini sebagai bisnis plan saya. Nah, yang pertama yang melatar belakangi saya mengambil bumbu nasi goreng ini sebagai bisnis plan saya yaitu bumbu nasi goreng ini adalah bumbu-bumbu yang berbahan dasar rempah-rempah yang dihaluskan kemudian ditumis hingga harum dengan menggunakan minyak sehingga menghasilkan aroma yang sedap dan enak, dan dicampurkan dengan irisan seledri sebagai pelengkap rasa. Kemudian pembuatan produk ini tidak begitu sulit karena bahan mudah didapatkan dan tidak membutuhkan banyak proses. Nah, untuk pembuatan produk ini saya membutuhkan bahan utamanya yaitu rempah-rempah dan tambahan lainnya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, daun bawang, serta ada garam, penyedap rasa, kemudian minyak goreng. Selain itu, untuk memproduksinya juga membutuhkan peralatan-peralatan yang sederhana. Jadi alasan saya menawarkan produk ini atau mempresentasikan produk ini yaitu yang dimana di zaman modern ini, di zaman milenial ini, dilatar belakangi dari Indonesia yang kaya akan rempah-rempah, yang khasnya Indonesia itu tentang rempah-rempah, serta bagaimana pola perilaku masyarakat yang semakin hari semakin mengikuti eranya modern atau kalangan milenial, sehingga menumbuhkan inovasi dan kreativitas saya untuk memanfaatkan rempah-rempah ini sebagai bahan untuk dijadikan olahan bumbu yang praktis dan ekonomis. Kemudian bidang usaha yaitu berdasarkan dari latar belakang yang sudah saya jabarkan tadi, usaha yang akan saya rintis serta yang akan saya produksi ini adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu tentang Bu Nasgor atau bumbu nasi goreng tadi. Di sini visi dan misi saya, kenapa saya mengambil bumbu nasi goreng ini, yaitu yang pertama visi usaha saya. Visi usaha yaitu untuk membentuk dan mengembangkan potensi diri untuk berwirausaha secara mandiri, kreatif dan berkualitas dalam mengembangkan usaha dan menggunakan bahan utama yang bercita rasa tinggi. Kemudian misi usaha yaitu yang pertama, berinovasi dari rempah-rempah yang menjadi bumbu makanan yang bercita rasa tinggi. Kemudian menggunakan bahan utama rempah-rempah untuk menjadi ciri khas Indonesia yang milenial. Kemudian berwirausaha secara kreatif dan mandiri dengan versi terbaru. Kemudian memperkenalkan kembali kepada masyarakat akan cita rasa rempah-rempah khas Indonesia. Setelah itu, tujuan dari usaha saya ini yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, yang kedua yaitu untuk membuat produk yang sehat, bergizi dengan harga yang terjangkau. Kemudian menarik minat dan memperkenalkan kembali cita rasa rempah-rempah khas Indonesia ini. Kemudian memperoleh keuntungan usaha yang berguna untuk menambah penghasilan. Setelah itu, setelah saya menjabarkan tentang tujuan usaha ini, saya akan menjelaskan bagaimana gambaran usaha saya ini. Nah, usaha yang dikembangkan adalah inovasi makanan yang banyak disukai oleh masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, yang nantinya akan memiliki berbagai varian rasa yang khas akan rempah-rempah, dari original, manis, sampai yang pedas, sehingga yang cocok untuk dengan lidah kaum milenial bahkan orang tua. Serta kegunaan ataupun keunggulan, keunikan ataupun inovasi produk ini yang pertama yaitu bumbu nasi goreng ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan orang tua sekalipun, dengan cita rasa khas yang dimiliki oleh rempah-rempah berasal dari Indonesia. Kemudian bumbu nasi goreng ini sebagai produk untuk memperkenalkan kembali kepada kalangan akan cita rasa khas yang dimiliki oleh rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Kemudian
Bumbu nasi goreng ini memiliki berbagai keunikan, keunggulan, sekaligus inovasi dari bahan dasar rempah-rempah. Setelah itu, rencana pemasaran saya yaitu yang dimulai dari situasi pesaing. Banyaknya media sosial yang dapat digunakan secara mudah untuk mencari resep-resep perpaduan terbaru, serta lebih ekonomisnya harga pasar, serta banyaknya masyarakat yang menyukai makanan yang cepat saji dan bergizi. Kemudian untuk target konsumen saya yaitu semua kalangan, karena bumbu nasi goreng ini memiliki cita rasa yang beragam, mulai dari yang original, pedas, hingga pun manis, dan mengandung bahan-bahan yang bergizi dan terhindar dari pengawet makanan. Setelah itu untuk wilayah pemasaran saya, untuk saat ini dimulai dari wilayah Jalan Hidayah nomor 40, Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, yaitu di Kota Padang, dan nantinya juga akan saya pasarkan melalui titip warung. Selain itu sebagai sarana promosi untuk calon pelanggan, juga memudahkan pelanggan untuk menemukan produk yang saya tawarkan ini. Kemudian taktik saya untuk menggapai pelanggan lainnya yaitu melalui relasi marketing atau relasi untuk membantu mempromosikan produk. Kemudian yaitu digital marketing, upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan produk ini supaya lebih luas. Setelah itu rencana produksi saya yaitu terdiri dari dua. Yang pertama ada fixed cost, kemudian ada variable cost. Nah, yang mana fixed cost ini terdiri dari wajan, sendok makan, sendok goreng, talenan, wadah, pisau kompor dengan harga yaitu 297.000. Kemudian adanya variable cost yang mana nanti akan berubah-ubah harga pada variable cost ini, mulai dari adanya cabai, bawang, daun bawang, garam, minyak goreng dengan harga 77.000. Jadi anggaran biaya produksi semuanya yaitu 374.000. Setelah itu alat ataupun teknologi yang saya gunakan, di mana nanti peralatan yang digunakan untuk membuat bumbu nasi goreng ini yaitu dimulai dari wajan, sendok makan, sendok goreng, talenan, wadah, pisau, serta dengan kompor. Setelah itu kapasitas produksi saya, bumbu nasi goreng ini akan diproduksi 4 kali dalam 1 minggu. Dalam satu produksi ini bisa menghasilkan 30 bungkus, sehingga dalam 1 bulan akan diproduksi sebanyak 480 bungkus, serta dalam setahun akan memproduksi sebanyak 5.760 bungkus. Setelah itu perkiraan profit yang akan didapatkan dari penjualan bumbu nasi goreng ini, di mana dalam sekali 2 hari itu bumbu nasi goreng ini akan diproduksi sebanyak 30 bungkus. Bumbu nasi goreng ini akan dijual 5.000 per bungkus. Nah, per bungkusnya. Jadi keuntungan atau laba yang akan kita peroleh yang dimana yaitu harga per bungkusnya 5.000 dikalikan 30 bungkus dalam 1 kali produksi, yaitu pendapatan kita dalam 1 kali produksi itu yaitu 150.000. Untuk mengetahui keuntungan kita, di mana pendapatan dikurangi modal. Pendapatan kita adalah 150.000 dikurangi modal awal kita yaitu 77.000. Sehingga keuntungan yang kita peroleh dalam 1 kali produksi itu adalah 73.000. Pendapatan kita per bulan yaitu di mana dalam 1 kali produksi kita mendapatkan pendapatan kita 150.000 dikalikan selama sebulan kita dikalikan dengan hari kerja. Dalam 1 bulan kita memiliki 16 hari kerja. Jadi 150.000 dikali 16 sama dengan 2.400.000 pendapatan kita dalam 1 bulan. Kemudian keuntungan per bulan yang dapat kita peroleh yaitu keuntungan kita 1 kali produksi yaitu 77.000 73.000 dikali dengan jumlah hari kerja kita sebanyak 16 kali yaitu 73.000 dikali 16 hari kerja yaitu 1.168.000. Nah, jadi itulah perkiraan profit yang kita dapatkan dari menjual bumbu nasi goreng ini. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan pada bisnis plan saya ini tentang bumbu nasi goreng ini atau bumbu nasi goreng. Sekurangnya terlebih dan termaaf, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.